Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvin Ulri, mahasiswi semester 5 program studi Perikanan Tangkap Politeknik Negeri Lampung. Kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Strategi Pertahanan Maritim Indonesia sebagai Poros Dunia. Indonesia merupakan negara kepulauan besar dengan jumlah penduduk 267,7 juta jiwa menurut Badan Pusat Statistik 2020. Dengan kondisi sosial budaya yang beragam dan karakteristik maritim yang kuat, Indonesia belum mampu memanfaatkan potensi sumber daya laut secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan strategis agar Indonesia menjadi negara maritim yang kuat dan berdaulat. Keamanan maritim Poros Maritim Dunia atau PMD menjadi salah satu faktor kunci dalam mengamankan pilar kedaulatan dan kemakmuran. Berbagai ancaman terhadap keselamatan laut membutuhkan pendekatan yang kooperatif terhadap manajemen dan tata kelola nasional yang baik. Perumusan strategi mencangkup waktu dan memperhitungkan ruang geografis. Indonesia mempunyai wilayah laut dengan ribuan pulau. Pertahanan laut sangat dibutuhkan untuk perlindungan wilayah perbatasan dan sumber daya laut, sehingga strategi maritim untuk mempertahankan wilayah laut Indonesia harus menjadi wacana yang umum. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan literatur review. Metode pengumpulan data yaitu dari buku, jurnal maupun internet yang mendeskripsikan fakta. Jadi ada 4 tahapan dalam penelitian literatur review, yaitu yang pertama memilih topik yang direview, yang kedua meneliti dan memilih artikel yang sesuai, dan yang ketiga melakukan analisis sintesis literatur dan mengatur penulisan review. Slide selanjutnya hasil dan pembahasan. Konsep negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan dan melindungi wilayah laut menurut Marsetio 2013. Perubahan lingkup strategi maritim baik regional maupun internasional akan berdampak besar pada cara berpikir dan bertindak kita dalam politik nasional. Perubahan tersebut mempengaruhi definisi strategi maritim masing-masing negara serta implementasi kajian maritim yang diterapkan oleh masing-masing negara. Indonesia membutuhkan doktrin maritim sebagai pilihan strategis dan prioritas pembangunan untuk masa depan. Indonesia perlu berevolusi dari negara berkembang menjadi negara industri guna menciptakan lingkungan strategis dan memperkuat isu keselamatan maritim. Strategi maritim yang akan dirumuskan harus mampu mengamankan upaya-upaya kepentingan nasional Indonesia yang masih berstatus negara berkembang menurut Prabowo 2013. Indonesia harus memprioritaskan strategi pembangunan maritim untuk mengembalikan kejayaannya. Prospek pembangunan bangsa maritim ini juga dilandasi oleh pembangunan berkelanjutan untuk mencapai keberlanjutan bangsa Indonesia. Indonesia dengan geografis yang sangat luas mengedepankan pertahanan dan keamanan pada wilayah maritim. Dari segi pertahanan militer, TNI AL beroperasi dengan 2 strategi dasar, yaitu Maritime Control dan Force Projection. Dalam mendukung program pemerintah di bidang maritim pada tatanan Grand Strategi Maritim Indonesia, yakni Poros Maritim Dunia. Konsep strategi maritim Indonesia dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama Maritime Strategy dan yang kedua National Maritime Strategy, yaitu membentuk kerjasama global atau regional reach, proyek kekuatan di darat, power projection, dan mengontrol laut dan jalur-jalur komunikasi laut. Laut Indonesia harus aman dari segala macam gangguan yang dapat mengancam kedaulatan dan keamanan, karena perekonomian suatu bangsa harus selalu sejalan dengan fungsi pertahanannya. Angkatan Laut juga bertugas dalam menanggulangi segala jenis ancaman yang ada di laut, mendukung program kerja Poros Maritim Dunia, serta mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, teguh, dan mampu memberikan pengaruh yang baik bagi keamanan dan perdamaian Indonesia serta dunia. Sesuai kepentingan bangsa dan negara orang Indonesia. Aspek kepentingan yang harus dibangun guna mewujudkan Poros Maritim Dunia yaitu aspek ekonomi, kelautan, dan maritim, serta aspek komponen pemerintahan. Upaya pertahanan negara dilakukan dengan mempertahankan dinamika jenis ancaman. TNI meningkatkan rutinitas patroli rutin dan patroli intelijen di perbatasan Indonesia dengan berbagai negara, khususnya di daerah yang belum memiliki penjagaan yang kerap dijadikan jalur keluar masuk tenaga kerja Indonesia ilegal untuk kembali ke Indonesia. Untuk simpulan dari jurnal ini,
Perspektif pembangunan negara maritim untuk mencapai keberlangsungan bangsa Indonesia memerlukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan kuat. Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan maritim sebagai negara kepulauan, maka perlu strategis maritim dari 3 substansi dasar konsep strategi maritim, yaitu means, why, dan ends. TNI dalam upaya menjaga pertahanan Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dengan memperkuat rutinitas dan patroli intelijen di perbatasan Indonesia yang menjadi jalur keluar masuk imigran ilegal. Patroli ini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 dari luar negeri yang dapat menjadi penyebab tergantungnya berbagai sektor Indonesia seperti kesehatan, ekonomi, sosial, dan keamanan. Itu tadi pemaparan materi tentang jurnal yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.